Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuli Agustina yang akan mengajar mata pelajaran administrasi umum. Sebelumnya sudah ada PowerPoint yang bisa kalian pelajari mandiri ya. Namun pada video ini Bu Yuli akan menjelaskan lebih detail tentang materi bab 1, yaitu tentang konsep administrasi perkantoran. Selamat belajar. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan juga kasih like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep administrasi. Apa sih kegiatan administrasi perkantoran itu? Nanti kita akan bahas pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya materi pada semester 1 ini terdiri atas yang pertama adalah konsep administrasi perkantoran, yang kedua bentuk dan struktur organisasi, yang ketiga manajemen, ini berkaitan dengan hakikat dan fungsi manajemen, yang keempat yaitu tentang penanganan surat atau dokumen, dan yang terakhir yaitu sistem kearsipan. Ini opsional sifatnya ya, jadi bisa kita pelajari pada semester 1 atau juga pada semester 2 nanti. Tergantung waktunya nanti kita seperti apa. Oke, next. Ini kontrak belajar. Jadi yang mengikuti pembelajaran Bu Yuli, yang pertama peraturannya adalah siswa wajib mengikuti seluruh pembelajaran baik daring maupun luring. Yang kedua, tugas-tugas yang diberikan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, yaitu kehadiran siswa pada saat pembelajaran daring maksimal pukul 22 WIB atau jam 10 malam. Yang keempat yaitu kehadiran siswa pada saat pembelajaran luring atau offline itu paling lambat yaitu 10 menit setelah pembelajaran berlangsung. Kegiatan administrasi perkantoran bab 1. Di sini setiap instansi atau lembaga, baik skala kecil maupun besar, itu selalu melakukan kegiatan administrasi. Apa sih administrasi itu? Administrasi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratif, yang meliputi kegiatan tulis-menulis, ketik-mengetik, surat-menyurat, kearsipan, dan agenda atau pengagendaan. Yang kedua, administrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yang berarti pada, dan dari kata ministrate yang berarti melayani. Di sini artinya adalah kegiatan administrasi itu bersifat sebuah pelayanan yang mana melayani kegiatan yang seperti atas tadi, tulis-menulis, ketik-mengetik, dan berupa pelayanan-pelayanan kantor yang lainnya. Pengertian administrasi secara sempit, dalam arti sempit, di sini kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, kemudian catat mencatat, pembukuan, pengarsipan surat, serta hal lain yang dimaksud untuk menyediakan informasi serta memperoleh informasi kembali. Dalam arti luas, di sini adalah sebuah proses kerjasama beberapa individu yang ada dalam sebuah organisasi dengan cara efisien dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Unsur-unsur administrasi ini yang pertama ada organisasi. Organisasi di sini adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian maupun orang yang terkoordinasi dalam suatu perkumpulan guna untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, manajemen, yaitu sebuah proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan sebagainya. Kemudian tata hubungan atau yang disebut juga dengan komunikasi. Yang keempat, kepegawaian, rangkaian perbuatan yang mengatur dan mengurus tenaga kerja. Yang kelima, keuangan. Yang keenam, perbekalan. Perbekalan di sini adalah aktivitas tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu usaha kerjasama dalam organisasi. Ini meliputi proses
pengadaan, penyimpanan barang, dan seterusnya. Kemudian tata usaha, ini rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirimkan, dan menyimpan info-info atau keterangan-keterangan yang diperlukan untuk kerjasama. Yang terakhir adalah hubungan masyarakat atau public relation. Ya, di sini adalah guna untuk menciptakan dukungan dari masyarakat sekitar perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya adalah fungsi administrasi. Nah, di sini terdapat fungsi rutin. Nah, yang pertama, fungsi administrasi perkantoran dalam hal pengarsipan dan penggandaan. Nah, bisa berupa membuat dokumen, kopi, dan seterusnya. Yang kedua, fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan kemampuan perencanaan, pengukuran, dan pemotivasian. Nah, biasanya ini dilaksanakan oleh seorang manajer. Yang kedua, interpersonal, fungsi teknis, dan yang terakhir fungsi analisis. Fungsi analisis ini membutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini biasanya digunakan untuk menganalisis sebuah laporan. Nah, termasuk juga kalian di bidang akuntansi ini nanti akan larinya ke fungsi analisis ini. Selanjutnya, karakteristik administrasi perkantoran yang pertama yaitu bersifat pelayanan atau service work. Nah, memberikan sebuah pekerjaan pelayanan. Nah, di sini administrasi berfungsi untuk membantu pekerjaan lain, untuk mempermudah pekerjaan lain. Yang kedua, bersifat terbuka dan luas, yaitu pekerjaannya tidak terbatas, bisa di mana saja. Dan yang terakhir, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Jenis-jenis administrasi di sini yang pertama ada administrasi publik, kemudian administrasi pembangunan, dan yang ketiga yaitu administrasi lingkungan atau sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ini oleh masyarakat dan pemerintah kalau yang di administrasi lingkungan. Selanjutnya, jabatan dalam kegiatan administrasi ini meliputi kepala kantor. Ini bisa pemimpin, direktur. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh aktivitas kantor. Kemudian manajerial, yaitu orang yang manajer ya, orang yang memimpin pelaksanaan pekerjaan. Kemudian staf dan pembantu ahli, ini orang yang cakap dan mampu di bidangnya, yang membantu administrator dan manajer. Tugas kegiatan administrasi meliputi filing atau rekap data. Yang kedua, pembuatan surat, menjawab telepon masuk, kemudian melakukan penjadwalan. Ini biasanya penjadwalan direktur. Kemudian yang terakhir front office. Ini adalah bisa dikatakan juga penerima tamu. Selanjutnya yaitu personil administrasi. Nah, segala macam pekerjaan itu pasti ada personelnya, termasuk personel administrasi. Nah, di sini adalah orang-orang yang menjalankan pekerjaan administrasi dan mengelola informasi-informasi yang diperlukan bagi jalannya keseluruhan organisasi. Nah, ini personel administrasi kegiatannya adalah bertujuan untuk kelancaran aktivitas pada sebuah perusahaan atau sebuah organisasi atau juga disebut juga instansi. Macam-macam personel administrasi. Yang pertama adalah seorang administrator atau kepala administrasi. Sini adalah individu yang menentukan kebijakan. Bisa disebut juga seorang kepala kantor atau direktur. Yang kedua adalah manajer atau pimpinan pelaksana pekerjaan. Yang kedua, staf, pembantu ahli. Ya, orang-orang yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya, yang tentunya membantu administrator dan manajer. Yang terakhir adalah worker atau pegawai atau pekerja, personel yang secara langsung digerakkan oleh manajer untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.
Nah, ini tujuannya menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Syarat-syarat personel administrasi yang pertama adalah persyaratan pengetahuan. Nah, ini biasanya dibuktikan dengan ijazah pendidikan terakhir. Nah, kalau kalian lulusan SMK berarti ijazah SMK yang menjadi sebuah persyaratan pengetahuan. Yang kedua, persyaratan keterampilan. Nah, di sini mencakup kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan informasi atau surat menyurat. Yang ketiga, persyaratan kepribadian. Nah, ini yang sangat penting. Bisa berupa loyalitas atau kesetiaan, tekun dan rajin, kesabaran, kerapian, dan seterusnya. Tahap-tahap pengadaan personel administrasi meliputi analisis jabatan, yaitu sebuah proses yang menyelidiki secara mendalam mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab suatu jabatan. Yang kedua, rekrutmen, yaitu mencatat atau mempengaruhi calon tenaga kerja supaya dia mau melamar ke perusahaan kita atau instansi kita. Yang ketiga adalah proses seleksi, di mana di sini pemilihan orang-orang yang terbaik melalui dengan metode dan prosedur yang dipakai oleh personalia atau bagian yang mengetes atau menerima atau memilih orang untuk memasuki lowongan pekerjaan. Yang seterusnya adalah pelatihan dan pengembangan personel. Jadi tahapannya setelah orang-orang dipilih melalui seleksi, selanjutnya adalah dilatih untuk pengembangan personel kantor. Nah, kegiatannya meliputi komponen-komponen berikut ini. Sasaran dan tujuannya harus sesuai, kemudian materinya, materi pelatihan, metode pelatihannya, dan tentunya pelatihnya pun harus orang-orang yang mumpuni sehingga karyawan yang direkrut mempunyai produktivitas yang bagus. Mutasi personel kantor itu ada dua, mutasi horizontal dan mutasi vertikal. Mutasi horizontal ini perpindahan karyawan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang setara tanpa diikuti kenaikan atau penurunan jabatan. Yang kedua, mutasi vertikal ini ada dua macam, promosi dan demosi. Promosi ini naik jabatan. Nah, pemindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi. Kalau demosi ini perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah. Nah, ini biasanya terjadi karena karyawan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu pemberhentian personel kantor. Kenapa seseorang bisa diberhentikan? Ini yang pertama ada pemberhentian dengan hormat. Ini adalah karena pensiun atau usianya sudah lanjut usia. Yang kedua, pemberhentian tidak hormat, ini bisa berupa PHK karena kesalahan yang fatal. Misalnya seorang karyawan dia melakukan korupsi. Nah, tentunya perusahaan akan memutuskan untuk pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oke, sekian untuk penjelasan hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.